Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada anak-anakku kelas 9. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sehat selalu ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Tolong disiapkan buku paketnya, buku catatannya, alat tulisnya, serta perlengkapan lainnya yang kalian butuhkan. Tolong ruangan juga dikondisikan supaya tidak terganggu dengan suara-suara di sekitarnya. Oh iya, untuk pagi hari ini kita melanjutkan ke listrik statis yang bagian 4, yaitu tentang hukum Coulomb. Apa itu hukum Coulomb? Ya, tentunya akan kita jelaskan nanti. Seperti yang kita sampaikan di minggu-minggu terdahulu, KD-nya masih tetap sama. Indikatornya kita fokus pada indikator ketiga, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb dan muatan listrik. Oh ya, untuk tagihan pada minggu kemarin, Anda sudah melakukan percobaan, yaitu aktivitas 4.2, bagaimana interaksi dua buah benda bermuatan terhadap jaraknya. Tolong segera dikumpulkan lewat Jabri, WA Pak Guru ya. Bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan, saya ucapkan terima kasih. Apa itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb ini sebenarnya terjadi antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Jadi benda yang satu memiliki muatan listrik, benda yang lain juga memiliki muatan listrik. Baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang berada pada jarak tertentu. Sebenarnya kemarin kamu sudah mencoba yang namanya hukum Coulomb, yaitu dengan percobaan dua buah balon. Dari sana bisa kita tarik kesimpulan bahwa besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua buah benda berbeda muatan listrik kan berbanding lurus dengan besarnya masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Untuk besarnya gaya Coulomb bisa kita rumuskan atau kita tuliskan, yaitu FC sama dengan K kalikan Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Jadi pada gambar 5.5 yaitu gaya Coulomb pada muatan listrik. A, gambar tolak menolak, ini muatan sejenis yaitu plus, ini muatannya plus, itu benda 1, ini benda 2, atau ini Q1, ini Q2, ini saling tolak menolak. Kemudian
benda Q1 positif, benda Q2 negatif. Nah, besarnya gaya kolomnya ini ya secara matematis ya F kolom sama dengan Q1 kalikan Q2 dibagi R kuadrat. Keterangannya FC itu gaya kolom dengan satuan Newton, K itu konstansa besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, R jarak antara dua muatan, satuannya adalah meter, Q1 besar muatan listrik pertama, satuannya kolom, Q2 besar muatan listrik kedua, satuannya kolom. Contoh soalnya, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapakah gaya kolom yang dialami dua benda tersebut. Jika Q1 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Cara menghitungnya gimana? Muatan 1 atau Q1 sama dengan positif Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan muatan 2Q berarti 2 kalinya 1,6 kali 10 pangkat 19 ketemunya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Dan jaraknya 2 cm kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi satuannya cm diubah menjadi meter. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya gaya kolom kedua muatan. Jawabannya rumusnya yaitu F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kali 1,6 kali 10 pangkat min 19, Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19, R-nya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini kita kuadratkan. Dari hasil perkalian ini nanti kita dapatkan 11,52 kali 10 pangkat. Minus berapa ini? 25. Jadi besarnya gaya kolom yang dialami muatan positif Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak 2 cm adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Untuk contoh yang kedua, jika besar gaya kolom yang antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah besar masing-masing muatan A dan B? Menghitungnya, diketahui gaya kolom kedua muatan 1,6 Newton, F-nya. Jarak kedua muatan 3 cm diubah menjadi 0,03 meter. Yang ditanyakan besar masing-masing muatan A dan B. Jawab, muatan A dan B identik sehingga QA sama dengan QB sama dengan Q. Rumusnya F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan F-nya 1,6 Newton. K-nya 9 kali 10 pangkat min 9. Maaf, saya ulangi, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q kuadratnya kita tuliskan, R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Dari hasil perhitungan, 1,6 kali 9 kali 10 pangkat
dibagi 9 kali 10 pangkat 4. Maaf ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita akarkan. Nanti akan ketemu Q 4 kali 10 pangkat min 9 atau 0,4 mikrocoulomb. Jadi besar muatan masing-masing yang identik A dan B adalah 0,4 mikrocoulomb. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, yang rajin-rajin, untuk tayangan yang berikut ini adalah contoh soal. Silakan dibaca, dicatat, kemudian dicoba kembali untuk penghitungannya. Jika menemukan kesulitan untuk menghitungnya, bisa kita diskusikan bersama. Jikalau nanti masih menemukan kesulitan lagi, ya silakan anak-anak tanyakan kepada Pak Guru. Ya, saya rasa cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan. Akhir kata adalah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.